Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, saat Rakernas Robitoh Alawiyah di Pasuruan beberapa waktu yang lalu, kami sempat perhatikan karena live Habib Lutfi tidak kelihatan dalam acara tersebut. Menjadi pertanyaan besar orang sekelas Habib Lutfi, kenapa tidak ada dalam acara penting kumpulannya para Habib dari klan Ba'alawi. Ternyata Gus Fakih Wirahadiningrat dalam penelusuran terhadap keabsahan klan Ba'alawi menemukan fakta bahwa Habib Lutfi tidak diakui sebagai bagian daripada Robitoh Alawiyah atau bukan dari klan Ba'alawi. Mari kita simak pernyataan beliau. Sebenarnya kalau dari investigasi kami sementara itu terindikasi bahwa Habib Lutfi bin Yahya ini secara nasabnya juga diragukan oleh Ba'alawi sendiri. Ba'alawi juga meragukan nasabnya beliau karena disinyalir ada sekitar 7 nama yang ini tidak ada catatannya di Robitoh Alawiyah. Jadi Ba'alawinya sendiri ternyata rungkat batal sebagai cucu Nabi, dan ini juga ngaku Pak Alawi ternyata juga dilakukan sama Pak Alawi sendiri. Jadi rungkat 2 kali sebenarnya Habib Lutfi ini. Ini kita harus ngomong apa adanya ya, terlepas beliau tokoh atau one team press atau apalah, karena benar ya benar, salah ya tidak salah. Kita harus mengacu kepada data yang benar, tidak peduli siapa yang menyangkut keturunannya. Iya, keturunannya itu nanti kalau salah jalan malah repot. Betul. Jadi semacam itu. Nah, ini kemudian kita harus ditanya mana makam leluhurnya. Akhirnya ya seperti ini, makam baru ini disebut sebagai makam leluhur. Dan ini sebenarnya sebagai ketua Jatman Jamiah Toriko An-Nahdiyah, katanya kelompok ketua Toriko atau Sufi harusnya sebenarnya kalau ngaku Sufi seharusnya tidak berbohong masalah nasab leluhurnya. Sangat luar biasa ya, kalau memang demikian, mengaku sebagai keturunan Nabi melalui jalur Ubaidillah tapi tidak diakui oleh Robitoh Alawiyah. Bahkan pada akhirnya Ubaidillah dan Alwi sendiri, tesisnya Kiai Haji Imaduddin Utsman, menganggap keduanya itu tokoh fiktif. Kenapa sih kita harus memaksakan nasab leluhur? Kalau memang tidak nyambung ke Nabi Muhammad, terus mau apa? Apakah harus jadi cucu Nabi Muhammad menjadi orang besar macam itu? Kita seharusnya cukup berbangga sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Kalau memang bukan keturunan Nabi Muhammad SAW, kita bisa berintisab bil istifadah, bil ilmi wal amal. Nah, ini sebenarnya kalau masalah ini sudah menjadi kajian sejarawan, kajian dari para budayawan, ini sudah jelas rungkatnya dan seharusnya punya rasa malu sebenarnya. Tetapi yang kita butuhkan adalah bagaimana secara resmi itu sebenarnya kan mohon izin sebenarnya kan Republik ini kan didirikan di atas kedaulatan kerajaan Kesultanan Nusantara. Kalau kita harus jujur ya, karena Republik ini dulu nggak punya kedaulatan awalnya, nggak punya wilayah, nggak punya rakyat, semuanya kan milik kerajaan Kesultanan pada dasarnya kan. Nah, seharusnya mengetahui bahwa owner yang sah ya, dari sisi kesejarahan ya, tentang masalah itu mencoba diperkosa oleh orang luar, imigran yang sebenarnya baru datang ke Nusantara. Harusnya pemerintah NKRI sendiri juga turun tangan dan segera menengahi ini. Karena Saya sepakat, secepatnya pemerintah harus turun tangan juga untuk meluruskan sejarah leluhur, sejarah
bangsa ini. Satu hal yang sangat prinsip bagi umat manusia adalah bertanah air. Tanah air itu menjadi identitas yang akan membuat kita bisa melakukan eksistensi diri dalam menentukan hidup kita berbangsa. Banyak contoh orang-orang yang kehilangan sejarah tanah airnya seperti Rohingya, maka dia sampai hari ini belum bisa hidup secara layak. Palestina ketika diklaim leluhurnya milik Zionis, maka sampai hari ini juga masih perang, menjadi persoalan internasional dan kemanusiaan. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, kita bisa melihat negara Amerika, suku Indian, bagaimana nasib hampir relatif tidak diakui sebagai dalam tanda petik warga negara yang layak, sebagai warga negara yang sampai hari ini masih ada diskriminasi antara kulit putih dan kulit hitam. Itulah pentingnya identitas tanah air. Dia dibiarkan liar dan menjadi kemarahan publik, ini kan juga menjadi persoalan. Dipikir nanti keraton yang membuat goro-goro, padahal tidak. Padahal truk sudah demikian banyak, sudah demikian meluber kemana-mana, dan ini sekarang juga istilahnya pada gerak semua ini kita harus bagaimana? Nah, terus saya sebagai pengageng di dalam keraton, saya orang harusnya segera bersikap dan bertindak. Tetapi alhamdulillah kita sekarang bisa diterima sama adiknya Sultan langsung, ya kan begitu. Sehingga mungkin ini bisa mewakili suara terah yang resmi dari suara terah resmi dari seluruh Ngayogyakarta Hadiningrat yang ini masih dibelokkan. Berbicara tanah air Nusantara, seharusnya kita bisa melihat bahwa peninggalan-peninggalan sejarah dalam bentuk istana masih terlacak dengan jelas bagaimana kerajaan Mataram, bagaimana kerajaan Pajang, bagaimana kerajaan Demak, bagaimana kerajaan Majapahit, bahkan Mataram kuno, dan seterusnya. Tentunya ini akan sangat tidak adil kalau tahu-tahu ada klan dari Yaman mengklaim bahwa Jawa adalah milik Tarif. Bahkan pembelokan-pembelokan leluhur sudah banyak kita temukan hampir di seluruh daerah Nusantara. Inilah pentingnya pada hari ini kita melawan klan Ba'alawi. Ini sudah menyangkut eksistensi kita sebagai warga negara yang berketurunan asli Nusantara. Kita tidak akan rasis, kita sudah sepakat bahwa bangsa Indonesia terbangun dengan prinsip dasar Bhinneka Tunggal Ika. Tetapi ketika ada salah satu klan yang mau memanipulasi ini, merasa rasnya paling tinggi, merasa rasnya keturunan Nabi Muhammad SAW, sehingga minta penghormatan yang lebih daripada klan-klan yang lain, tentunya harus kita lawan. Bersiaplah. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.